Shalom, jemaat Tuhan diberkati. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah kami dalam Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur atas hari ini dan kebenaran firman-Mu akan diberitakan. Tuhanlah yang berkata-kata, Roh Kudus Tuhan menuntun kami sehingga sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampun dosa salah kami. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini yaitu dari Bilangan pasal 20 ayat yang ke-22 sampai yang ke-29. Judulnya Harun mati. Hidup ini milik Tuhan. Hidup itu terbatas. Tidak semua hal yang Tuhan nyatakan dalam hidup bisa kita pahami dan selami. Hidup itu di tangan Tuhan, jemaat. Sehingga berbuatlah kita sebaik mungkin. Contoh firman Tuhan hari ini. Contoh Harun mendampingi Musa dan ada yang tidak baik pekerjaan yang tidak berkenan di depan Tuhan. Ayat 24 saya baca. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meribah. Harun dan Musa. Dalam nas hari ini Harun mati, ya. Di sini Harun mendapatkan hukuman. Harun memang bersalah dan hukumannya jelas. Ia tidak akan menginjak tanah perjanjian. Dan di atas gunung terjadilah pergantian jabatan. Harun yang mati akan diganti Eleazar anaknya. Kita baca ayat yang ke-26 ya. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Cuma Tuhan sangat jelas sekali bagaimana Tuhan tidak berkenan ya. Ketika ada hal yang mengecewakan Tuhan, hal yang membuat Tuhan marah ya. Sehingga walaupun bagaimanapun jabatan Harun ya, dalam rangka mendampingi Musa, membimbing bangsa Israel kepada tanah janji, tapi Tuhan katakan dia tidak akan masuk tanah janji, bahkan dia mati dan digantikan oleh anaknya Eleazar. Cuma Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana kehidupan ini. Kita tidak punya hak atas sesuatu. Kalau Tuhan sudah bertindak, semuanya akan habis. Habis dalam artian tentu secara kehidupan manusia ya. Kita tidak akan mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkehendak, kita tidak bisa menolak ya. Seperti halnya Harun ya. Dan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sia-siakan hidup ini ya. Jangan kita menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Tapi mari kita isi kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Harun meninggal, Musa juga ada saatnya meninggal ya. Kita juga sama akan sampai kepada kematian juga. Dan ini sangat dijelaskan dalam firman Tuhan hari ini. Ya, kalau kita lihat dalam pasal 20 ini, ya, kita kembali ke pasal 20 masih pasal hari ini. Dalam ayat yang kedua. Dosa Musa dan Harun. Silakan jemaat nanti baca ya pasal 20 ayat yang kedua. Kita mundur ke ayat 2. Baca itu semua apa yang Musa dan Harun lakukan. Dimana Tuhan marah atas apa yang mereka lakukan dalam kepemimpinan mereka memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah janji. Dan ini penting juga dalam kehidupan kita ya.
Ketika ada hal yang Tuhan percayakan, ketika ada hal yang dipercayakan bagi kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tetap kita jalankan dengan baik. Tetap ada aturan main yang baik. Ya, tidak mungkin ada hal-hal yang tidak benar selama itu tidak merugikan orang lain. Ya. Jadi mari kita dengan setia menjalankan kehidupan kita. Ya. Jangan kita menjadi umat yang hanya mementingkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita merugikan orang lain untuk kepentingan kita. Tuhan mengajarkan kita jangan kita sama dengan dunia ini, ya, yang sifatnya jahat. Ya. Ada juga yang baik dalam hidup ini. Ya. Seperti kita berkarya, kita bekerja, tentu dengan kita ingin berhasil. Ya. Mari semuanya kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Ya. Karena Harun menerima konsekuensinya dari hal dosa yang dia buat, ya. Dan ini hal juga bagi kita sekalian. Tuhan berkuasa atas semuanya, bahkan hidup dan mati kita, ya. Hidup kita ini milik Tuhan, ya. Dan itu sangat jelas dan tidak bisa kita pungkiri, ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kita tidak bisa apa-apa. Sehingga kita senantiasa setia kepada Tuhan. Jangan kita menjadi umat yang tidak tahu berterima kasih, tapi sungguh kita menjadi umat yang benar-benar mau melakukan kehendak Tuhan dan setia. Karena Tuhan sudah berjanji, bahkan Dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib. Bahkan Dia sudah bangkit untuk menebus dosa kita manusia. Sehingga dengan demikian kita sungguh mengerti kenapa Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membimbing bangsa Israel kepada tanah janji. Tuhan juga ingin melihat bagaimana ketika kita dipercayakan untuk memegang sesuatu. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan dengan benar, atau kita lebih kepada ego kita, memaksakan kehendak kita, tapi mengatasnamakan Tuhan? Jangan, ya. Karena sama saja kita menyakiti hati Tuhan. Sehingga semuanya kita perjuangkan hidup ini, apapun itu, ya. Mari semuanya demi Tuhan. Demi apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita umat kepunyaan Tuhan, kita sudah diberikan keselamatan kekal, kasih karunia yang tak bisa kita ganti dengan apapun, bahkan tidak bisa kita beli, ya. Jadi jangan sia-siakan semua hal yang Tuhan berikan. Taburlah perbuatan baik yang bermanfaat dalam apapun kehidupan, walaupun tentu ada banyak pergumulan, tantangan hidupnya, tapi mari tetap kita kuat menjalankan kehidupan ini, tetap kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah berjanji, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi mari kita juga dengan pertolongan Tuhan minta kekuatan dari Dia, sehingga kita juga mampu melakukan yang terbaik, yang semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga benar kita menjaga hidup kita, menjaga iman kita, dan tahu berterima kasih dan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih jemaat Tuhan. Dengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah hidup kita dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Kami sungguh bersyukur atas kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diingatkan supaya menjaga hidup kami dengan baik. Jangan menyanyiakannya, tapi semuanya tetap kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk menuntun kami. Roh Tuhan untuk kami mampu menjalankan kehidupan ini seturut dan sesuai daripada kehendak Tuhan. Sehingga jangan kami mendapat hal yang sungguh membuat Tuhan kecewa. Tapi mari kehidupan kami sungguh menjadi hal teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menuntun kami, Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih, karena kami yakin Tuhan Maha baik. Bukan kehendak yang menjadi,
tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.